Sebagai negara tropis dengan 2 musim, menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia. Berbagai olahan unik dari hasil bumi pun dapat dijumpai, mulai dari tanaman endemik hingga tanaman pendatang yang ditanam dan melalui proses domestifikasi pun memiliki nilai ekonomi. Di daerah Gunung Kidul, salah satunya adalah gude, atau juga dikenal dengan kacang gude. Di beberapa wilayah Indonesia, tanaman yang diyakini oleh para peneliti berasal dari daratan India ini cukup sering dijumpai sebagai hasil bumi di daerah dengan kontur tanah kering atau kekurangan air, seperti di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Sifatnya yang mudah beradaptasi dan memiliki nilai ekonomi karena kandungan protein nabatinya, menjadikan tanaman dari keluarga polong-polongan ini ditanam serta dibudidayakan sebagai tanaman pangan yang multifungsi. Biji kacang gude ini memiliki karakter yang keras seperti kacang kedelai. Setelah dicuci, selanjutnya biji gude harus direndam sekitar semalam agar tekstur biji menjadi lebih lunak dan mengembang. Kacang gude yang sudah mengembang karena proses perendaman, selanjutnya harus direbus terlebih dahulu. Bagi warga seputaran Gunung Kidul, biji kacang gude biasa diolah menjadi sayur jublek atau dibuat menjadi bungkuk. Namun kali ini, aku bersama Ibu Kartini akan mengolah biji kacang gude menjadi salah satu bahan dasar jajanan tradisional, yaitu kue bakpao. Kue bakpao yang akan kami buat menggunakan ubi kuning atau telo kuning sebagai bahan dasar adonannya. Untuk dijadikan bahan adonan, telo kuning yang telah dikupas kemudian dikukus sebentar, sekitar 15 menit. Proses pengukusan ini fungsinya hanya agar teksturnya menjadi sedikit lebih lunak dan lembut. Selanjutnya, telo kuning pun ditumbuk hingga teksturnya menjadi hancur dan halus agar mudah dicampur dan dibentuk. Ibu Kartini bertugas membuat isiannya yang terbuat dari kacang gude. Kacang gude yang sudah matang dan direbus tadi dibuat adonan isian dengan dihancurkan serta dicampur dengan gula sebagai penambah cita rasanya. Bakpao adalah olahan makanan yang berasal dari daratan Cina dan sudah diadaptasi di berbagai negara di penjuru dunia. Olahan makanan yang termasuk dalam staple food atau bagian dari makanan pokok di negara asalnya ini memang biasanya terbuat dari tepung beras sebagai bahan dasar adonannya. Untuk dijadikan adonan bakpao, ubi kuning tidak bisa berdiri sendiri. Ubi kuning harus dicampur dengan sedikit tepung terigu agar lebih terikat pada adonannya. Kedua bahan ini pun dicampur hingga menjadi adonan yang sedikit padat serta kalis. Bu, adonan udah jadi, saya siapin kukusan dulu ya Bu ya. Iya, Nduk. Kue bakpao merupakan jenis kue yang dikenal dengan isian di dalamnya. Adonan yang sudah jadi pun dibentuk dan diberikan isian adonan kacang gude yang sudah bercampur gula. Ini Ndul, dikukus Ndul. Oh ya Bu. Kue bakpao merupakan sejenis kue basah yang adonannya dimatangkan dengan cara dikukus. Sebagai tahap akhir, adonan kue bakpao yang sudah jadi pun dimatangkan dengan dikukus sekitar 15 menit hingga matang. Olahan bakpao gude buatanku bersama Ibu Kartini ini seolah menjadi salah satu variasi dalam pengolahan kacang gude. Penggunaan bahan dasar adonan berupa umbi kuning tenggiri membuat cemilan ini semakin kaya manfaat. Selain kaya akan karbohidrat, umbi kuning juga mempunyai kandungan beta-karotin, vitamin A, serta vitamin C yang cukup bila dikonsumsi oleh tubuh.
Begitu pula dengan kacang gude. Berdasarkan penelitian, kacang gude mengandung protein, karbohidrat, vitamin C, vitamin A, magnesium, fosfor, dan juga serat yang cukup tinggi. Sebagai bahan pangan yang multifungsi, olahan bakpao gude setidaknya bisa menjadi pilihan lain untuk menikmati biji tanaman keluarga polong-polongan ini. Sejak pertama kali diperkenalkan dan ditanam di daratan Indonesia, Manihot utulistima atau singkong menjadi salah satu jenis umbi-umbian yang cukup sering dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan makanan, bahkan menjadi makanan alternatif di beberapa wilayah. Selain kaya akan karbohidrat, singkong juga kaya akan zat gizi serta nutrisi yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Salah satunya sumber vitamin B kompleks yang membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel darah merah. Bagi masyarakat di seputaran Kebumen, singkong tidak hanya menjadi salah satu sumber makanan alternatif pengganti nasi seperti jagung atau talas, melainkan singkong juga menjadi salah satu bahan dasar dari olahan cemilan tradisional khas Kebumen yang dikenal dengan nama gembus. Untuk diolah menjadi gembus, singkong yang sudah dikupas dari kulitnya selanjutnya dicuci terlebih dahulu dari sisa kotoran yang tersisa serta melekat sebelum diolah. Pak Saryo adalah satu di antara pengrajin gembus di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Dalam sehari, di rumah produksinya, Pak Saryo biasa mengolah sekitar 1 kuintal singkong untuk dibuat menjadi jajanan gembus. Biasanya, hanya singkong jenis cinta manis yang merupakan salah satu komoditi Kabupaten Kebumen. Singkong jenis ini dikenal memiliki ukuran yang cukup besar, serta memiliki tekstur sedikit keras atau pejal dan tidak banyak mengandung air. Sehingga gembus yang dihasilkan lebih banyak secara kuantitas. Selain itu, singkong yang digunakan untuk bahan gembus biasanya menggunakan singkong hasil panen yang masih muda atau berusia sekitar 8 bulan. Singkong yang sudah diparut kemudian langsung diperas dengan alat tradisional yang terbuat dari kayu dengan cara dijepit. Bila pada proses pembuatan tepung tapioka, biasanya singkong diperas hingga didapat air saripati untuk diendapkan, namun proses pemerasan ini fungsinya hanya untuk mengurangi kadar air dari parutan singkong. Gembus merupakan jenis olahan makanan berupa cemilan yang dikenal dengan sensasi rasanya yang gurih serta renyah. Sebagai kunci dari cita rasa olahan cemilan khas Kebumen ini, bawang putih, bawang merah, kemiri dan merica pun dihaluskan bersama dengan garam hingga tercampur dan menyatu sebagai bumbu. Proses pembuatan gembus ini sebenarnya hampir mirip dengan olahan geprek asal Purworejo yang bahan utamanya juga terbuat dari singkong. Namun bila pada olahan geblek menggunakan tepung hasil dari proses pengendapan air perasan singkong atau dikenal juga dengan tepung tapioka, gembus justru menggunakan ampas atau singkong parut yang sudah dibuang airnya dan dijadikan tepung. Mbah, ampasnya udah jadi, Mbah. Bila pada pembuatan geblek, tepung tapioka dikukus terlebih dahulu, baru dicampur bumbu dan dibuat menjadi adonan. Pada olahan gembus, sebelum adonan dikukus atau dimatangkan, tepung singkong harus dibuat adonan kering terlebih dahulu. Tepung yang masih kering kemudian dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi hingga tercampur rata. Selanjutnya, agar lebih menarik, tak lupa gembus buatan rumah produksi Pak Aryo ini juga ditambahkan pewarna makanan.
Meski terlihat sederhana dan masih sangat tradisional, namun proses pembuatan jajanan ini bisa dibilang cukup panjang. Setelah adonan matang, adonan pun langsung ditumbuk hingga padat dan kenyal, layaknya adonan gemblong atau geduk. Tepung singkong yang digunakan dalam adonan gembus sebenarnya masih mengandung zat pati atau aci, sehingga dalam proses pembuatannya adonan yang sudah ditumbuk harus dipadatkan lagi dengan digilas dengan kayu atau bambu agar didapat adonan yang lebih bantat. Setelah adonan padat, kemudian adonan pun diiris dengan ketebalan sekitar 1 cm, kemudian dibentuk menjadi angka 8 layaknya cemilan lanting yang juga terbuat dari singkong. Pak, saya jemur dulu ya Pak ya. Ya.